Assalamualaikum Said Abu Bakar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah sama. Masya Allah sampai di kota Indonesia, di negeri Indonesia, di kota 5 Jakarta. tahun. Sudah 5 tahun di Tarim baru kemarin. Masya Allah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema tentang Ramadan atau nuansa Ramadan di kota Tarim menurut pengalaman Sayyid Abu Bakar bin Jindan. Sayyid Abu Bakar, bagaimana tentang Ramadan di kota Tarim? Ramadan di kota Tarim, Beb, dua hal yang pasti ya, sama kayak Indonesia. Puasa sama taraweh sama, tapi caranya yang beda. Puasa di kota Tarim, Beb, biasanya itu kita kalau di kota Tarim di sini kalau puasa orang pada bakar bukur gak sih? Pada bakar gahru ya? Sebagian ya. Sebagian. Nah ini nih, syuf, ihtiyatnya orang Tarim dalam mengambil suatu hukum permasalahan. Itu kalau di kota Tarim, kalau lagi puasa itu nggak ada yang bakar gahru, nggak ada yang bakar bukur, nggak ada yang bakar luban. Di hari puasa dari Di pagi siang, sampai sore. dari pagi sampai sore. Oke. Dari pagi sampai malam itu nggak ada yang bakar gahru. Kenapa? Karena itu ada yang bilang bahwasanya itu membatalkan. Gol tagriban indal maliki oleh hamsyihum yahtatun bidzalik. Itu ada suatu pendapat di mazhab Imam Maliki kalau nggak salah. Mazhab Imam Malik itu bilang kalau bukhur maksudnya asap itu ngebatalin puasa. Tapi orang Tarim, wain kan gol fi mazhab akhar, hatta ini pendapat dari mazhab lain tetap diambil sama mereka. Lanhum yahtatun fi ibadatihim. Mereka itu ihtiyatnya itu lebih ihtiyat menjaga ibadah mereka sesahih mungkin yang mereka bisa. Masya Allah. Gitu. Tapi setelah berbuka mereka. Setelah berbuka hadi. Malam hari mereka nyalain bukhur gahru rayyat. Gitu. Tapi pas siang hari mereka nggak pakai itu semua. Kalau Roha tuh sama Habib Umar biasanya kalau hari-hari biasa selalu ada gahru. Ada bukhur. Tapi pas lagi berpuasa nggak dipakai. Ajib. Gitu. Padahal Habib maksudnya demen banget kan sama gahru. Habib Umar selalu nyalain gahru. Gitu. Mereka selalu ngambil ihtiyat. Terus juga banyak hal-hal mengesankan Beb, di kota Tarim di saat bulan Ramadan. Bulan Ramadan di kota Tarim itu yang paling ta'athar, yang paling berbekas di hatiannya itu bacaan-bacaan pujian mereka untuk Nabi Muhammad SAW setelah tarawih yang dinamakan sebagai madaih. Ajib. Itu mereka membaca madaih biasanya dari tiap masjid ke tiap masjid itu beda-beda tertibnya. Tapi yang Anda tahu di Darul Mustafa di DM itu Habib Umar selalunya baca itu yang pertama ada namanya witriyah. Hatta di sini dipakai gak sih Beb? Itu madaih? Sebagian ya. Karena kalau sama Walid di Fakhriyah selalu tuh Walid baca witriyah, fazaziyah, gawafi. Sama beberapa gasaid beberapa muayyan. Yang membaca juga sebagian ikhwan dari Kharij Hadramut. Oh, kebanyakan orang kalangan kebanyakan li takharraj min madrasatil Hadramiyah. Na'am. Yagra'un dzalik. Iya. Lakin mau aktsarum ba'dhum. Sebagian dari mereka. Ajib. Iya. Itu maksudnya pujian buat Nabi. Itu pujiannya beneran dengan makna sastra yang tinggi. Jadi kita orang juga bacanya tuh enak. Hati itu tenang, maksudnya rohaniyahnya tuh dapat. Terbawa gitu. Berasa lagi Ramadan. Paham nggak? Berasa lagi Ramadan. Bukan cuma puasa taraweh, tapi kita nginget tentang Nabi, nginget tentang fadilah keutamaan Nabi gitu kan. Gitu. Masya Allah. Terus Habib, pengalaman kita biasanya dulu waktu kita di Hadramut juga orang-orang masyarakat Kota Tarim dan para guru-guru yang ada di sana semangat mereka di dalam membaca Al-Quran dan tarawehnya mereka enggak, kalau kita kan di sini nyari yang rokaatnya paling sedikit atau bacaannya paling cepat. Masjid sana nih, kalau di sana kayaknya enggak, mereka berlomba-lomba berpindah-pindah dari masjid satu ke yang lainnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ente tahu di Tarim itu ada jadwalnya kalau tarawih. Ajib. Jam 8.30 Darul Mustafa mulai panjang. Tarawihnya DM lama Beb, 2 jam. Masya Allah. Kenapa? Yang dibaca 2 juz. Jadi tuh kaki gempor duluan deh. Kaki gempor duluan. 2 juz yang dibaca sama Habib. Tapi Habib sendiri yang baca, Habib Umar. Habib Umar yang baca. Dengan hafalannya Habib segitu. Masya Allah. Masya Allah. Allahumma shalli ala. Nah,
Biasanya itu DM 8.30 sampai 10.30. Terus habis gitu jam 11 di Masjid Ba'alawi kalau nggak salah, jam sekian di masjid sekian. Kalau nggak salah Ba'alawi sama Segaf itu mulainya bareng. Ba'alawi sama Segaf. Habis gitu ntar jam 2 malam di Jami' Tarim mulai. Pokoknya jadi bisa ngambil bisa ngambil kesempatan pengen sholat di sini masih bisa. Begitu juga bagi mereka yang aduh malas dia sholat jam 8, ntar dulu mau tidur dulu, istirahat dulu, capek, bisa sholatnya ntar jam 11 jam 2 malam. Terus kalau udah Ramadan kan di Kota Tarim malamnya mereka tuh aktivitas mereka berubah dari siang ke malam aktivitasnya. Gitu. Artinya malam lebih aktif, lebih makmur dibandingkan malam lebih aktif daripada siang hari. Gitu. Siang hari pun juga aktif, tapi kalau siang hari itu lebih aktif kayak ke roha, terus mereka lebih kayak di rumah baca Quran ini itu. Malam mereka baru keluar tuh ke masjid ini, masjid itu begitu. Kita pun biasanya ngambil kesempatan kalau Habib Umar biasanya kalau misalkan habis khatam di masjid, contohnya khatam di Masjid Ba'alawi atau Masjid Segaf, itu malam tuh habis kelar khatam Habib mutar di masjid-masjid Tarim. Ikut sholat. Muter ke masjid-masjid Tarim. Muter ke masjid-masjid. Untuk sholat sunnah. Untuk sholat sunnah. Wah, masjid Tarim di Tarim yang utamanya aja itu ada sekitar ratusan. Padahal Tarim gedenya mungkin secondet kali ya. Begitu. Tapi pasar minggu. Banyaknya masjid. Banyaknya masjid di sana, saking banyaknya itu sampai ratusan. Bahkan ada yang bilang itu masjid Jami' Tarim. Itu kan bukan satu masjid. Iya. Itu masjid satu, terus buka masjid lain disatuin sama masjid ini, disatuin, diperluas. Itu kalau dihitung-hitung ada puluhan masjid di dalam masjid Jami'. Subhanallah. Gitu. Tapi mereka buat masjid. Mereka buat masjid dimakmurkan. Ada sebagian tempat bikin masjid asal bikin aja tapi nggak diisi. Nggak diisinya. Kalau mereka makmur, sholat 5 waktu jalan di itu masjid. Azan. Gitu. Lalu Habib, keistiqomahan mereka di dalam sholat tarawih dan pembacaan Al-Quran. Tadi antum sampaikan di sini bahwa di malam hari mereka makmurkan waktu mereka dengan datang ke masjid-masjid dan juga melaksanakan sholat sunnah di dalamnya. Memang apa sih yang mereka tuju ya, dan mereka cari di dalam masjid-masjid itu? Yang mereka tuju dan mereka cari di dalam masjid-masjid itu. Yang mereka tuju dan mereka cari. Maaf, seperti misalkan diantaranya kalau ada acara khatam, nggak ada apa-apa, cuman selain mereka mengharapkan ridhonya Allah, pahala dan yang lain, juga kalau cari hal suguhannya cuman kopi sama air putih. Nah, tapi kopi sama air putih sama asap. Tapi semangatnya mereka duduk dari khatam sampai subuh kadang-kadang kalau udah khatam. Kita nggak bisa menghukumi orang-orang secara umum ya, Beb. Secara umum orang-orang kita nggak bisa menghukumi apakah mereka pengen ini, apakah maksud mereka ini, apakah maksud mereka itu. Anda nggak bisa ngomong itu, hal tersebut bukan di bawah otoritas Anda. Akan tetapi untuk diri Anda sendiri, yang Anda rasain itu, Beb, yang Anda incar ketenangan. Majalis zihad. Majelis-majelis seperti ini, ketenangan yang kita dapat nggak bakalan kita temuin kecuali di dalam majelis-majelis tersebut. Ketenangan yang kita dapat, Beb, nggak ada. Ente mau cari, mau ente dapat duit sebanyak-banyaknya, setriliun-triliunan, tapi ketenangan bukan di dunia, bukan di duit-duit itu, bukan di uang. Duit penting untuk istimrar ma'isyah, untuk kelangsungan ente hidup penting. Akan tetapi ngejar duit doang nggak tenang. Harus ada yang nenangin ente dari kehidupan. Ketenangan rohaniah. Ketenangan kehidupan. Dimana kalau ente udah tenang, ente udah seneng, itu sisanya tuh pikiran ente, mahmumnya ente, urusan duit ente, urusan ini. Lupa semua. Yang ente inget apa? Nabi sama Allah. Tenang banget. Walaupun cuma yang dibaca gitu. Hatta ba'dhan nas ma yafham. Sebagian dari kita, khususnya orang-orang Indonesia, kita nggak paham apa yang mereka baca. Tapi ketenangan itu nggak bisa dipungkiri. Ada hubungan batin. Artinya maksud antum,
orang yang nggak ngerti hadir di majelis itu mereka dapat ketenangan. Mereka dapat ketenangan walaupun tersebut. mereka nggak paham. Ini ketenangan Beb, zahir. Maksudnya kita sesuatu yang zahir kita melihat hal tersebut. Maksudnya menyadari hal tersebut, ketenangan tersebut. Gimana yang nggak kita sadarin yang dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang bisa kita lihat aja cuma segitu, apalagi yang nggak kita lihat lebih banyak lagi. Gitu. Sehingga rela mereka duduk dari jam 11 malam kadang-kadang sampai subuh. Sampai sholat subuh di sana. Itu kalau udah khatam Beb, dari sholat taraweh sampai ketemu subuh baru kelar. Subuh tuh begitu, adzan subuh, sholat, salam, kelar. Baru pada balik ke rumah masing-masing. Bubar langsung. Itu. Dan kadang-kadang mereka nggak langsung istirahat juga, tungguin isyraq. Baru. Tungguin salat sunnah isyraq. Ini bagian bentuk keistiqomahan mereka orang Tarim di dalam beribadah. Nah, gitu. Wah, terus kita pengen dengar cerita-cerita tentang salaf kita Habib, bagaimana keunggulan mereka di dalam beribadah. Sebagaimana contohnya yang kita pernah dengar Habib Abdurrahman As-Segaf bisa mengkhatamkan. Itu Aba sering banget tuh cerita tuh. Aba cerita tentang Habib Abdurrahman As-Segaf. Habib Abdurrahman As-Segaf itu dulu kata Aba khotam ngebaca Al-Quran di setiap bulan Ramadan. Itu dia bilang, dia nulis kalau nggak salah, dia nulis satu risalah, satu pesan ke salah satu kerabatnya. Dia bilang, syuf ya fulan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, puji dan syukur baginya. Sekarang ana udah bisa menghatamkan Al-Quran siang hari 1 kali, di malam hari 1 kali. Seperti siapa? Imam Syafi'i. Berapa tahun kemudian ditulis lagi. Alhamdulillah. Dengan bantuan dari Allah, sekarang kan udah bisa menghatamin 2 di siang hari, 2 di malam hari. Gak beberapa tahun kemudian, 3 di siang hari, 3 di malam hari. Beberapa lama kemudian, beliau tulis surat ke abahnya. Beliau tulis surat, wallahu alam, kalau nggak ke temannya, ke kerabatnya. Okay. Terus habis gitu, ke 4 kalinya ditulis, ana udah bisa ngehatamin sekarang 4 kali, di akhir hayatnya tuh 4 kali di siang hari, 4 kali di malam hari. Mereka mencoba untuk selalu di dalam peningkatan di dalam ibadah mereka. Mereka meningkatkan ibadah mereka sedikit demi sedikit, Beb. Maksudnya mereka nggak ridho hal Ramadan yang sekarang, keadaan Ramadan yang sekarang sama seperti yang sebelumnya. Mereka selalu pengen yang lebih. Sampai itu Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, dia bilang kepada anak-anaknya, hai anak-anakku, ini anak sekarang udah bingung. Anak pengen lanjut lagi ibadah, pengen anak perbanyak ibadah anak. Tapi anak nggak nemuin waktu. Ada gak dari kalian yang rela bersedia untuk memberikan sedetik dari waktunya buat anak? Supaya apa? Supaya Ramadan anak yang tahun ini nih nggak sama kayak tahun kemarin. Tapi ini kebanyakan dari itu kadang. Apalagi ya masyarakat zaman sekarang kita nih, ya kita kebanyakan Ramadan tahun lalu sama Ramadan sekarang ya imam gak ada bedanya, ya imam turun semangat ke bawah sama medsos makin banyak, apalagi sekarang TikTok baru muncul. TikTok baru muncul, scroll. Artinya mereka rela buang waktu mereka untuk hal-hal yang sia-sia. Apalagi di bulan Ramadan, ya Allah. Kalau misalkan Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ngeliat keadaan umat zaman sekarang, nangis. Itu waktu as-saif, al-waqtu kas-saif in lam taqta'hu qata'ak. Kata Imam Ali Zainal Imam Ali. Terus Habib, mungkin di antara kita bakal bertanya, kayak bisa mereka orang-orang terdahulu mengkhatamkan Al-Quran sampai 4 kali di siang hari, 4 kali di malam hari. Bagaimana cara membagi waktunya, atau bagaimana berapa dia bisa baca? Kita mungkin paling cepat baca Al-Quran 1 juz itu setengah jam mungkin dia sekarang, atau paling top mungkin 20 menit. Kayak dia bisa khatam, artinya 30 juz kali 20 menit kan udah. Maksudnya apa keberkahan waktu yang mereka dapati dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi biasanya kalau ditarim mahrul mithil ma'ruf. Kalau misalkan sadah,
perempuan sadah jamaah di Tarim itu 25 awan fiddah. Awan itu 25 ons apa? Perak. 25 ons perak. Itu mahar nikahnya orang Tarim. Dari zaman dulu sampai sekarang. Mungkin 25 ons fiddah dikit aja, cuma kelas adatnya mereka itu segitu. Sekarang bentar, aduh. Ya, pelan. Sini, Ahmad sini. Husain sini. Oke. Sini. Udah dua-duanya sini. Jangan pukul-pukul. Dah. Enggak boleh. Ya Rob. Oke, Indomaret gak? Indomaret. Ya udah, diam dulu ya. Oke. Baik. Izo,